Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa NTB 1. Jumpa lagi dengan podcast kita hari ini. Kita bertemu dengan seorang petinggi lembaga negara. Beliau adalah penjaga dari marwah peradilan, Bapak Mufti Fajar Nur Dewata. Selamat sore Pak. Ya, Sehat Pak? selamat sore. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di NTB singkat sekali nih Pak. Begitu datang besok Iya. lagi ada agenda langsung terbang lagi ke Jakarta. Iya. Ya, banyak yang harus saya urusi. Siap. Ya, kita coba bincang-bincang sedikit Pak seputar fenomena di Jakarta. Suasana kebatinan Indonesia saat ini kan masih dengan Pilpres. Kalau kita tarik ke belakang ada hubungannya dengan putusan MK kemarin. Walaupun itu putusan MK tidak ada hubungannya dengan kewenangan KY, tapi di situ kan ada Hakim MK Pak Anwar Usman yang baru saja dijatuhi sanksi oleh MK. Ini kita bicara kultur dia, secara kultural dia adalah Hakim MA sebelumnya. Ya. Nah, apakah KY punya atau KY punya pandangan terkait sanksi? Jadi ada perdebatan nih Pak Prof. Pertama soal ada yang menyebut ini sanksi administrasi, ada juga yang sanksi pidana, dan yang jatuh sekarang justru sanksi etik. Nah, pendapat Pak Ketua sebenarnya dalam konteks putusan kemarin itu seperti apa Pak? Untuk Mungkin saya cerita ini dulu ya, bahwa KY itu dulu saat dilahirkan dengan undang-undang yang 2004 itu memang mempunyai kewenangan untuk mengawasi Hakim MK. Ya. Karena dalam konstitusi disebutkan tugas dari KY itu secara filosofis adalah menjaga martabat marwah perilaku hakim. Ya. Artinya yang ada di Mahkamah Konstitusi itu juga hakim. Ya. Namun demikian karena dinamika akhirnya ada judicial review. Ya. Bahkan ini ada 9 ya. Ada 9. Ya, banyak Siap-siap orang yang lagi. memberi komentar untuk bahwa ada proses pelemahan gitu ya. Pelemahan ya. Ini sejak kelahirannya sampai kemarin itu. Ya. Dan nggak cuma KY ya, mungkin Ya, KPK juga KPK mengalami dan lain gitu. sebagainya ya. Ya. Ada upaya-upaya itu. Bahwa kemudian kalau kami saya memberi pendapat soal putusan itu, memang MK itu memang bertugas berkaitan dengan etik, Oke. sama dengan itu juga. Dan dulu sebelum di JR yang terakhir itu sebenarnya KY salah satunya adalah anggota MK di Ya. Mahkamah Kehormatan di Mahkamah Konstitusi. Betul. Tapi itu pun juga di judicial review akhirnya kita dikeluarkan dari keanggotaan MK. Itu yang membuat dia tidak punya komposisi jadinya di dalam, tidak punya utusan jadinya pada saat Iya, kemarin. akhirnya ad hoc gitu kan. Iya, Seperti iya, ad hoc gitu. Nah, Oke. kalau kemudian kita tarik ya berarti kesimpulannya kenapa sejak tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol, tidak ada check balance. Ya. Itu kemudian ya kita ketahui bahwa perjalanan MK cukup apa namanya, memberikan kita pelajaran ya. Ya. 2 kali ketuanya tertangkap, lalu banyak putusan-putusan kontroversial dan yang terakhir kemarin. Ya. Ini yang kemudian saya katakan bahwa ya berarti MK dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Tidak baik-baik saja. Nah ini ya mungkin ini pelajaran bagi kita sebagai sebuah bangsa. Mungkin memang secara umum ya, bahwa KY dulu dilahirkan itu kan untuk menjaga marwah, martabat dan perilaku hakim. Ya. Dengan cara mengawasi, dengan cara melindungi dari intervensi, dengan cara meningkatkan kapasitas dan sebagainya, itu yang ada di dalam undang-undang KY. Jadi karena itu kemudian tidak ada, kemungkinan untuk abuse itu dalam tanda kutip lebih mudah karena tidak ada pengawasan.
Oke, seandainya belum judicial review yang 4 tadi ya. Awalnya 2004 itu posisinya ada di situ Pak ya? Ada. Oke. Nah, jadi ya saya nggak mau flashback ke belakang masa lalu ya, karena itu kan dinamika ya. Betul, ya. Dinamika gimana hubungan antar lembaga, kemudian dinamika politik, kemudian dinamika hukum itu sendiri, problem hukum, yang kemudian hari ini kondisinya seperti itu. Ya. Kemudian terjadi abuse, ya itulah kemudian mungkin kita perlu refleksi lah, bahwa memang para hakim ini. Ini kan banyak ya yang mengatakan bahwa hakim itu wakil Tuhan gitu. Betul. Tapi faktanya kalau saya kunjungan ke pengadilan, saya tanya, Bapak wakil Tuhan? Pak hakim nggak ada yang berani juga. Artinya mereka sadar diri bahwa mereka manusia juga yang kadang punya kelemahan, kadang punya kelengahan, kadang khilaf dan sebagainya. Jadi fungsi pengawasan itu baru fungsi pengawasan, belum nanti fungsi perlindungan. Perlindungan itu bisa dari ancaman, teror, sampai pada intervensi. Nah, intervensi baik dengan cara yang ancaman maupun dengan cara yang iming-iming. Nah, ini yang harusnya mungkin dipahami oleh para hakim, bahwa keberadaan KY ini di mana-mana. Mas, saya katakan KY ini bukan komisi pemberantas hakim. Kita tuh menjagain hakim. Iya, menjaga. Komisi itu menjaga marwah-martabat perilaku hakim. Jadi kalau kemudian hanya ditafsirkan sebagai pengawas, ya memang kemudian yang muncul adalah semacam resistensi. Betul. Ya kayak kita lah, kita diawasin orang tua ya, enak, kita diawasin siapa juga merasa risih dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya dilihat secara utuh, bahwa proses pengawasan, kemudian proses perlindungan terhadap hakim, proses peningkatan kapasitas itu kembali ke konstitusi untuk menjaga martabat dan marwah perilaku hakim tadi. Jadi ke sana, Mas, secara umumnya saya ke sana. Tapi terlepas dari judicial review yang sudah terjadi sekarang ini, kalau lihat komposisi hakim MK kan tidak ada KY kemarin. Tapi seandainya kita boleh berandai-andai lah mungkin sedikit, seandainya ada di komposisi itu, misalnya kan ada Undang-Undang Nomor 48 2009 ya tentang kekuasaan kewenangan hakim yang bisa memungkinkan menjatuhkan sanksi, bahkan ada pidana di situ ketika ada putusan yang tadi mungkin ada abuse of power misalnya, atau ada konflik interest. Itu bagaimana seandainya ada komposisi KY di hakim MK itu? Ya, pertama kan kita memang kalau dari perspektif KY ya, KY itu kan menjaga etik ya, menjaga perilaku, bahwa dalam perilaku manusia atau khususnya hakim ada hal-hal yang tidak sekedar etik, tetapi juga mengandung unsur delik misalnya. Misalnya menerima suap. Menerima suap itu kan secara etik salah, secara hukum salah. Pidana malah kan. Nah, malah pidana lagi kan. Dan ini juga terjadi kemarin bahkan dengan 2 hakim agung. Betul. Yang kemudian menjadi sorotan banyak oleh publik gitu kan. Nah, ini yang kemudian harusnya dipahami konteksnya, bahwa perilaku ini bisa saja berkembang kemana-mana. Nah, karena memang kalau dari etik secara teoritis itu kan beyond the rules. Jadi perilaku etik itu melampaui apa yang diminta atau oleh undang-undang. Ya, jadi bahkan kalau bahkan khusus untuk hakim itu kan standar perilakunya kan melebihi standar masyarakat biasa. Iya, karena dia wakil Tuhan tadi. Ya, boleh bergaul, tetapi memang harus sangat menjaga. Beda misalnya dengan yang sejenis mungkin di urusan hukum. Kalau pengacara misalnya pengacara itu kan boleh ya. Kita sering lihat di IG-nya Bang Hotman itu kan. Wah, habis sidang dia menang pesta-pesta. Itu boleh.
Tapi hakim nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya. Etik larinya. Dugem pesta itu nggak boleh. Itu baru yang standar ya Pak. Saya tidak berkaitan dengan tugasnya. Ya. Nah yang dengan tugasnya ini, hakim ini juga menyandang namanya kekuasaan kehakiman yang independen, merdeka, nggak boleh diganggu gugat siapapun, termasuk juga putusannya. Jadi kalau kemudian prinsip res judicata itu, putusan hakim itu harus dianggap benar, sehingga mengikat, gitu kan. Nah, karena hakim diberi kewenangan untuk menggunakan atribut kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas ini. Nah, pertanyaannya kemudian yang sering saya dengar adalah, apakah para hakim kita itu sudah benar-benar menggunakan kekuasaan kehakimannya yang merdeka, independen dan sebagainya tadi dengan benar dan baik. Ya, artinya dia memang benar-benar menjaga itu. Tapi banyak juga yang kalau melihat kasus-kasus yang Komisi Yudisial tangani, itu banyak juga yang kemudian ada ruang gelap di belakang, ya, di sisi lain dari kekuasaan kehakiman itu, sehingga muncullah isu-isu hakim ketemu pengacara, hakim main ini, main itu dan sebagainya. Nah itu kan seharusnya tidak terjadi. Betul. Kalau soal kewenangan ini Pak, apakah kondisi KAI ini sama dengan lembaga yang lain seperti KPK yang mungkin saja bisa disebut tidak baik-baik saja, karena sebentar lagi saya dengar ada proses judicial review lagi Pak, padahal KAI sedang ingin memperkuat posisi, bahkan saya dengar informasi ada permintaan kewenangan untuk penyadapan. Jadi dalam proses menerima laporan untuk men-tracking sebuah kasus tidak cukup dengan laporan saja gitu. Kalau ada penyadapan kan hasilnya juga lebih akurat gitu, bahkan dia bisa menjadi pembuktian yang kuat ketika hakim itu diperkarakan, ditindak misalnya. Ya. Itu seperti apa? Jadi karena melihat banyak proses pelemahan melalui GA dan sebagainya tadi, maka kita komisioner mengusulkan RUU baru. RUU baru. Nah, RUU baru untuk Komisi Yudisial yang intinya dikembalikanlah ke hitohnya dulu waktu dilahirkan. Apa yang dimaui era reformasi dulu, KAI itu maunya untuk apa? Paling tidak seperti itu. Itu terbagi dengan penguatan kelembagaan maupun penguatan kewenangan. Nah, kembali ke soal penyadapan, sebenarnya di undang-undang yang baru yang 2011 itu juga sudah diberi kewenangan penyadapan, cuma memang tidak dilakukan secara mandiri. Ada lembaga lain terlibat. Problemnya kan kadang-kadang kita sedang mendapatkan laporan kasusnya si X dari lembaga A gitu. Nah, lembaga A ini yang mau kita mintain bantuan. Kan ada konflik interest kan. dalam arti yang negatif. Tapi nah begitu sulitannya. Nah, tapi ya kita sudah diskusi dengan Balik, memang nanti ada RUU sudah juga dibahas RUU penyadapan. Masuk poinnya di situ. Nah, jadi seperti apa penyadapan dan bagaimana penyadapan dan sebagainya itu akan diatur dalam RUU sendiri. Secara mandiri? Diatur sendiri dalam RUU penyadapan. Nah, KAI cukup mencantumkan bahwa KAI berwenang untuk menyadap gitu. Nah, sesuai peraturan perundangan gitu. Nanti peraturan perundangan bilang bagaimana, itu kan proses politik ya di DPR. Ini kabarnya udah masuk prolegnas ya? Sudah, alhamdulillah dan sudah jalan. Kebayang anunya Pak? Kalau yang pertama, benturan-benturannya pasti akan keras. Kalau yang pertama, ketika saya masih ketua, saya ke Balik itu semua fraksi mendukung. Semua fraksi mendukung? Semua masih mendukung dari usulan kami. Hanya tadi koreksinya tentang penyadapan. Kalau Pak Ketua, penyadapan biar nanti diatur dengan undang-undang tersendiri. Oke. Ya sudah. Nah, setelah itu yang lainnya malah
perkuat aja ini, tambahin aja kewenangannya, tambahin. Saya melihat kegelisahan juga di teman-teman DPR bahwa banyak kasus-kasus di pengadilan yang nggak terkontrol. Luar biasa. Ya semoga lancar lah, mohon dukungannya dari teman-teman NTB 1 ya. Demikian pemirsa NTB 1, bincang-bincang kita dengan Komisioner KYRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.